Pak Julius selaku dosen agama dan etika. Selamat pagi juga semuanya. Saya Melci Mayola dari program studi bahasa Inggris akan membagikan secara singkat pemikiran saya melalui podcast hari ini. Saya memilih topik mengenai kebebasan dan tanggung jawab yang menurut saya cukup menarik nih untuk dibahas. Oke, nah kebebasan dan tanggung jawab itu mungkin terdengar simple ya, tapi sebenarnya sulit juga loh. Nah, kadang orang tuh suka lupa kalau kebebasan itu ada batasannya juga. Kita nggak bebas itu nggak benar-benar bebas yang kamu bebas untuk melakukan apa aja, tetap ada batasannya ya. Batasannya dari mana? Ya dari kesadaran kita akan tanggung jawab. Kalau kita sudah mengenal tanggung jawab, secara otomatis kita pasti akan lebih berhati-hati sih dalam bertindak ya. Nah, kalau kita belum tahu nih, pastinya akan lebih gampang ke bawah arus buruk, seperti gampang terhasut misalnya. Sedangkan kalau kamu sudah mengenal nih tanggung jawab itu seperti apa, kamu pasti akan berpikir dulu, oh kalau saya melakukan ini, resiko yang harus saya tanggung ya akan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya rasa tanggung jawab itu juga harus dididik sedari kecil. Misalnya dari hal-hal yang kecil dulu aja. Anak abis berantakin mainan, kita ajarin untuk ngeberesinnya lagi kayak gimana. Nah kayak gitu-gitu menurut saya akan ngaruh sih sampai anaknya besar nanti. Untuk hal kecil atau hal besar juga ya. Terlalu bebas menurut saya atau membiarkan anak bertindak tanpa diawasi atau terlalu dikekang juga nggak baik ya. Jadi yang berlebihan tuh emang gak baik ya teman-teman. Oh ya, ada satu contoh kasus nih yang baru terjadi ya akhir-akhir ini, 2 hari yang lalu sih kalau nggak salah ya. Ada segerombolan anak SMK, lebih tepatnya pelajar ya, ketangkap lagi tawuran sama antar pelajar juga di daerah Jakarta Pusat sana. Nah menurut saya itu bisa terjadi basically karena mereka belum sadar nih sama resiko nantinya. Resiko mereka setelah melakukan tawuran ini apa? Apakah akan melukai orang-orang yang tidak bersalah jadi terluka apa gimana, merugikan gitu kan? Bisa juga terjadi karena gimana ya? Karena terprovokasi tuh misalnya. Nah, puji Tuhan, untungnya nggak ada korban. Tapi ujung-ujungnya apa? Nama anak-anak itu jadi harus didata di kepolisian, karena kan ketahuan nih sama polisi ya, dan harus bikin surat pernyataan juga, surat perjanjian gitu ya. Terus juga karena udah didata nih di kepolisian, jadinya kan udah dipantau dong sama polisi selama beberapa waktu. Jadinya yang tadinya adem ayem, mau nongkrong gas-gas aja, sekarang jadi harus lebih hati-hati, jadi parno gitu ya. Orang tua atau wali juga pasti malu dong ya, marah juga pasti ada menurut saya ya. Tapi ya ini bukan kasus satu-satunya, bukan kasus tawuran satu-satunya di Indonesia ya. Yang lebih parah juga banyak. Selain itu ada banyak kasus lainnya juga yang berkaitan, bukan dari kalangan biasa aja sih, bahkan dari orang-orang yang bernama pun banyak ya. Nah itu namanya mempersalahgunakan kebebasan. Nah jadi intinya menurut saya segala hal itu harus dijadiin kebiasaan dulu nih. Nah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu tergantung lingkungan sekitar dan diri kita sendiri juga. Sekian menurut saya, terima kasih. Nama saya Rena Angelina. Pada kesempatan di hari ini saya akan membahas mengenai hubungan agama, etika, moral, dan hukum. Sebelum itu mari kita pelajari terlebih dahulu dari mana asal kata etika, agama, moral, dan hukum. Etika berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Moral berasal dari kata Latin, mos yang dalam bentuk jamaknya, mores berarti adat atau cara hidup. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya tidak dan gamma yang artinya kacau, yang dapat diartikan sebagai tidak kacau atau adanya peraturan atau keteraturan untuk mencapai arah dan tujuan tertentu. Agama merupakan suatu sistem sosial yang dipraktekkan masyarakat. Sistem sosial yang dibuat manusia, pendiri atau pengajar utama agama untuk berbakti dan menyembah ilahi. Sistem sosial tersebut dipercayai merupakan perintah,
hukum, dan kata-kata yang langsung datang dari ilahi agar manusia mentaatinya. Perintah dan kata-kata tersebut mempunyai kekuatan ilahi sehingga dapat difungsikan untuk mencapai atau memperoleh keselamatan secara pribadi dan masyarakat. Sedangkan sebagaimana didefinisikan dalam Oxford English Dictionary, hukum adalah kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subjeknya. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai hubungan moral dan agama dan hubungan moral dengan hukum. Pertama, hubungan moral dengan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Setiap agama menganut suatu ajaran moral. Ajaran moral yang terpendam dalam suatu agama dapat dipelajari secara kritis, metodis, dan sistematis dengan tetap tinggal dalam konteks agama tersebut. Ada macam-macam peraturan yang kadang-kadang agak mendetail tentang makanan yang haram, puasa, ibadat, dan sebagainya. Peraturan seperti itu sering berbeda dengan agama yang lainnya. Di lain pihak, ada peraturan etis lebih umum yang melampaui kepentingan agama tertentu saja, seperti jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, dan jangan mencuri. Yang terakhir, hubungan moral dan hukum. Sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, demikian juga antara moral dan hukum. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu, hukum selalu diatur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja kalau tidak digunakan, diungkapkan, dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dan moralitas. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sanci Putri dari Prodi Bahasa Inggris. Tahukah Anda bahwa nilai etika dan nilai moral merupakan dua nilai yang berbeda namun saling berketergantungan? Moral dan etika ini memang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, moral ini ditentukan oleh etika sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai moral yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita membedah topik kita berdasarkan definisi. Kata etika secara etimologis berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti adat, kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia, cara berpikir, dan cara sikap. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa nilai etika merupakan penilaian baik atau buruk suatu hubungan antar manusia sehingga menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin mos mores, bentuk jamak, yang dipakai dalam arti yang sama dengan etika, yaitu kebiasaan. Maka nilai moral merupakan nilai yang dapat mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan merupakan sumber motivasi. Dengan kata lain, moral values cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengatakan bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral, berarti perbuatan orang tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Etika dan moral merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua orang. Semakin dewasa, maka semakin kita harus memiliki etika dan moral yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari sejak kita kecil, sudah diajarkan untuk memiliki etika dan moral. Etika dan moral tidak hanya kita dapatkan di rumah saja melalui keluarga. Etika dan moral juga dapat kita dapatkan dalam lingkungan sosial kita seperti teman, sekolah, ataupun guru. Tanpa kita sadari pun, kita dapat belajar menanamkan etika dan moral dari diri sendiri dengan melihat perilaku seseorang berpikir dewasa, menghormati sesama, dan menghargai orang yang berbeda berpendapat. Tetapi masih banyak sekali orang-orang yang menyepelekan akan pentingnya etika dan moral.
Padahal etika dan moral itu adalah hal yang sangat penting karena jika tanpa nilai tersebut, kita juga tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang kita sekarang dan akan perlahan rusak. Oleh karena itu, sekarang banyak sekali sekolah-sekolah bahkan di kampus dan kantor yang lebih menekankan akan pentingnya etika dan moral. Pendidikan etika dan moral tidak memandang usia. Tidak hanya remaja saja yang harus semakin menekankan etika dan moral, tetapi semua kalangan dari yang kecil sampai yang dewasa harus tetap menekankan akan pentingnya etika dan moral. Nah, untuk memahami lanjut mengenai etika dan moral, mari kita lihat suatu contoh kasus yang terjadi pada tanggal 29 Oktober dengan headline pemerintah Aceh akan memaksimalkan edukasi cegah kekerasan terhadap anak. Dalam kasus ini, pemerintah Aceh menyatakan akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan kasus tersebut di provinsi setempat. Gubernur Aceh Ahmad Marzuki juga mengungkapkan upaya-upaya dalam menghadapi masalah pembentukan karakter dan etika. Diharapkan bahwa dengan pendidikan moral dan etika yang terbentuk dalam diri generasi muda pada akhirnya akan menjadi masyarakat Aceh sesuai dengan harapan. Jadi dari kasus tersebut dapat kita sadari bahwa dunia tanpa kedua nilai tersebut tentu akan menghasilkan dunia yang penuh dengan konflik di mana semuanya akan menjadi kaca balau. Contohnya, bila kita mengatakan bahwa seorang pemerkosa itu bermoral bejat, artinya tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik. Selamat pagi kepada Bapak Julius selaku dosen dari Agama dan Etika. Saya Angel Clarisali dari Program Studi Bahasa dan Budaya Inggris dari Universitas Bunda Mulia akan memberikan salah satu materi podcast yaitu Hati Nurani sebagai pandangan dari hidup kita. Secara umum, hati nurani memiliki arti sebagai salah satu instansi dalam diri manusia yang menilai tentang moralitas perbuatan secara langsung, kini, dan di tempat kita sendiri. Hati nurani memberikan perintah dan juga larangan untuk manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Hati nurani disebut sebagai fenomena atau saksi tentang perbuatan moral kita. Dalam artian, tidak mengikuti hati nurani berarti menghancurkan integritas pribadi dan mengkhianati martabat terdalam dari diri kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Kesadaran yang berarti kemampuan manusia mengenal dirinya sendiri, dan karena itu, dia melakukan refleksi tentang dirinya. Hati nurani juga memiliki retrospektif dan prospektif hati nurani. Retrospektif adalah hati nurani yang memberi penilaian tentang perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau, seperti menoleh ke belakang dan membuat penilaian terhadap perbuatan yang sudah lewat. Bila hati nurani menghukum, kita merasa gelisah dalam batin. Sebaliknya, kalau dia memberi pujian, kita akan merasa puas. Prospektif memiliki arti bahwa hati nurani yang melihat ke depan dan menilai perbuatan kita yang akan datang. Hati nurani tidak bisa dipahami seolah-olah menyangkut masa lalu atau retrospektif, dan masa depan prospektif, tetapi menyangkut perbuatan yang sedang dilakukan kini dan di sini. Kita akan mengambil satu contoh kasus nih di Indonesia dalam prospek hati nurani. Ada satu kasus di Indonesia mengenai pencurian sandal jepit yang dilakukan seorang siswa SMK Negeri 3 Kota Palu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Nur Rahman berkata bahwa Jaksa Agung telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar mengedepankan hati nurani di dalam penanganan sebuah perkara, terutama jika saatnya nanti perkara tersebut sudah masuk babak pembacaan tuntutan akan dipertimbangkan aspek-aspek yang melatar belakanginya. Selain itu, objek yang dicuri yaitu sandal jepit bekas yang nilai nominalnya itu sangat kecil. Ia juga menjelaskan bahwa akan dilihat juga semua aspek sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan tuntutan di mana nantinya akan ada hati nurani yang ikut berbicara. Kesimpulan dari kasus ini menyangkut dengan hati nurani adalah pengambilan keputusan memerintahkan manusia untuk melakukan suatu tindakan atau memberi efek atau makna bagi orang sekitar mengenai keputusannya. Dengan adanya kasus ini, kita juga bisa belajar bahwa jika memang terdapat hati nurani, maka tuntutan yang diberikan oleh siswa tersebut bisa saja tidak ada. Mengapa? Karena melihat dari barang apa yang dicuri siswa tersebut, menurut saya bisa didiskusikan secara kekeluargaan, karena hati nurani juga menyangkut memahami isi hati dan tindak perilaku manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Violin Delin. So, di sini aku bakal ngebahas nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Apa sih nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu? So, nilai-nilai dalam kehidupan manusia menurut aku, nilai-nilai yang kita peroleh
dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain, seperti membantu orang sesama terhadap kita, ataupun membantu menjaga lingkungan, serta taat beribadah, dan lain-lainnya. Nilai-nilai dalam kehidupan manusia dapat berupa seperti menemukan tujuan hidup, membangun harga diri, membangun karakter kita, dan lain-lain. Dengan fungsi-fungsi yang banyak ya, dengan contoh-contoh nilai-nilai kehidupan manusia seperti kita membantu nenek-nenek menyeberang jalan, kita membantu membuang sampah yang tergeletak di tengah jalan, dan lain-lain. Untuk nilai-nilai dalam kehidupan manusia, kita tahu sekarang banyak orang-orang yang sangat tidak menaati nilai-nilai, sangat tidak melakukan nilai-nilai dalam kehidupan manusia ini, karena mereka tidak ada kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar serta orang-orang sekitar. Nah, nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa damai sejahtera, sukacita, kesabaran, dan kemurahan serta kebaikan. Kemurahan dan kebaikan, nilai-nilai Kristiani yang dapat ditemukan dalam pembelajaran sehari-hari, ya kan? Seperti kita membantu orang lain yang tersesat, atau simpelnya kita menolong teman kita yang sedang kesusahan, tetapi tidak yang sedang menyontek. And nilai kasih dalam nilai-nilai Kristiani yang menjadi hukum Tuhan paling besar, utama, dan menjadi inti dari seluruh iman Kristen. Tanpa mewujudkan nilai kasih dalam kehidupan, maka semuanya akan sia-sia belaka. So, nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab itu berperan sangat penting bagi anak-anak yang beragama Kristen, karena di dalamnya itu terdapat kekuatan mengenai kita, bagaimana cara kita mengenal dengan Tuhan, seberapa baiknya kita mengenali Tuhan, serta seberapa kuatnya iman kita. Dalam menempuh pendidikan yang diajarkan bagaimana kita menerapkan sikap nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari yang baik, menerapkan sikap dan perilaku baik serta mempertahankan nilai Kristen. Menurutku, nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan oleh semua kita, umat dari manapun, beragama apapun, dapat kita lakukan dengan baik. Sekian, terima kasih mengenai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.